Halo, selamat datang dan terima kasih sudah setia menonton channel ini. Semoga kalian dalam kondisi sehat dan bahagia. Awesome. Guys, pesawat Emirates ini yang membawa saya terbang untuk explore negara Swiss yang cantik itu. Semoga kalian suka dan selamat menikmati. Oke guys, kita akan ke Top of Europe, Jungfraujoch. Dan kita akan mulai dari titik awal yang populer ini, Grindelwald. Untuk bisa sampai ke Jungfraujoch di ketinggian 4.158 meter mdpl akan melalui 2 step. Step yang pertama akan naik cable car menuju ke Eiger Glacier selama 15 menit. Step kedua, lanjut naik kereta rel listrik menembus terowongan Gunung Eiger dan Mons sejauh 25 menit. Di salah satu puncak Jungfrau ada Sphinx Observatory, tempat observasi dan pusat penelitian. Kita juga bisa menikmati Ice Place, atas, bawah, kanan, kiri semuanya es. Dan lihat bertuliskan Top of Europe. Dan disinilah puncaknya Jungfraujoch, bersalju abadi. Lepas dari Jungfraujoch, kita ke negeri dongeng Lautenbrunnen. Ya guys, setelah sekitar jam 6 sore, saya meninggalkan Interlaken. Sekarang akan lanjut menuju ke Grindelwald. Jadi arahnya kalau dari Interlaken menuju Grindelwald itu arahnya adalah ke selatan. Oke, jelasnya gini. Interlaken itu ada di lembah antara Danau Thun dan Brienz. Dan Grindelwald ini ada di ujung lembahnya, pas di kaki Gunung Eiger, Mons, dan Jungfrau yang besok pagi kita akan ke sana. Jadi kalau dari Interlaken kita naik mobil, itu mobil kita akan berbelok ke selatan masuk ke lembah Grindelwald. Kira-kira gitulah ya. Dan kalau kita bicara untuk lokasi ya, Grindelwald ini ada di kanton atau di provinsi mana? Yes, Grindelwald ini ada di kanton atau provinsi Bern. Jadi Grindelwald itu sama dengan Interlaken di satu provinsi. Lihat guys, tebing batunya tinggi banget ya. Puncak dan sedikit lembahnya tuh masih nampak putih bersalju. Padahal bawahnya sudah gelap atau menjelang malam nih. Kita masih menikmati tikungan-tikungan jalan ini untuk menuju ke Grindelwald sebentar lagi ya. Dan kayaknya untuk golden hour nih, waduh sudah telat guys. Yang datang sekarang adalah blue hour. Warna langit sudah biru tua dan lampu-lampu chalet atau pondok-pondok kayu itu ya, lampu-lampunya sudah mulai kuning atau menyala. Lihat guys. Grindelwald tidak menyambut kami dengan matahari, tapi dia menyambut kami dengan diamnya gunung yang sudah berjaga ribuan tahun ini guys. Lihat. Di depan mata ini adalah tebing batu Gunung Eiger, Mons, dan Jungfrau. Yang saat ini tuh kita lihat puncaknya masih putih ya. Masih banyak salju, padahal bawahnya udah gelap. Guys, hanya 30 menit saja ya kira-kira dari Interlaken. Tapi begitu masuk Grindelwald ini, kayak masuk dunia lain gitu. Dan kalau realnya, wow, lihat gunung batu di depan itu guys. Dek gitu rasanya. Luar biasa ciptaan Tuhan. Dinginnya guys. Menusuk tulang. Tapi gak bisa ngomel karena mulut sudah kaku kedinginan. Ya sepertinya alam bilang ya, selamat datang, telat nggak apa-apa, toh Grindelwald tetap menakjubkan. Yang diapit oleh gunung-gunung batu yang sudah di situ ribuan tahun. Meskipun gelap, tapi masih tetap saja megah.
Dan di seberang itu guys, hotel tempat saya menginap selama 2 malam untuk menikmati Jungfrau. Jadi kalau ke Swiss jangan takut telat. Kadang pemandangan paling keren datangnya pas langit udah gelap seperti ini. Nggak tahan dingin. Check-in dulu ya guys. Selamat pagi Grindelwald, Switzerland. Guys, kalau kalian mungkin kesini mau naik kereta, itu ada turunnya di stasiun Grindelwald. Nah, Grindelwald ini adalah salah satu kota kecil ya. Kota kecil tapi sungguh-sungguh menakjubkan. Kenapa? Karena kita bisa lihat kanan kiri ini dikelilingi terutama di depan hotel saya menginap ya. Hotel saya menginap di Cruise and Post. Itu di depannya itu menjulang sangat tinggi Gunung Batu guys. Dan masih berselimutkan salju di beberapa tempat. Oke, nanti seperti yang kalian lihat sekarang, dress code saya ini udah kayak robot. Rangkapnya banyak sekali guys. Ada 1, 2, 3, minimal 3 rangkap. Dan kalau di dalam ruangan itu kerasa banget. Tapi begitu sudah keluar, dia sudah berfungsi mungkin ya untuk mengurangi rasa dingin karena cuaca. Jadi ya biasa aja gitu. Depan saya menginap ini, di depan hotel saya ini, itu menjulang sangat tinggi Gunung Alpen guys. Dan masih ada salju, ini agak sedikit berkabut ya. Kalian bisa saksikan, kalian bisa lihat guys. Itu yang di belakang saya itu adalah sebagian dari gugusan Gunung Alpen. Ya guys, ini udah siap-siap kita untuk segera meluncur atau menuju ke terminal cable car yang masih di Grindelwald ya. Untuk selanjutnya nanti akan menuju ke Top of Europe atau Jungfrau. Dan di depan itu adalah hotel di mana saya menginap. Ya guys, akhirnya kita berjalan sekarang menuju ke terminal cable car ya. Untuk selanjutnya nanti akan menuju ke Jungfrau. Dari terminal bus Grindelwald menuju ke terminal cable car itu dekat saja, hanya kira-kira 7-10 menit. Dan kalau naik bus itu membayar hanya dengan 3 Swiss franc ya. Wah, enak sekali guys. Indah sekali pemandangannya ya, dan ini masih ada sisa-sisa hujan, jadi masih nampak basah di sana sini. Kita lihat juga kanan kiri ini adalah chalet ya, atau pondok rumah yang terbuat dari kayu. Dan ini khas banget rumah-rumah yang ada di pegunungan Alpen. Ya biasanya akan ditemukan di Prancis, di Italia, juga ini di Swiss. Letaknya terminal cable car itu kira-kira ada di sebelah kiri kita guys. Ya. Nah tuh kan ada di sebelah kiri. Nanti di depan ini kita akan berbelok ke kiri. Memang tidak terlalu jauh ya. Dan kalau untuk tamu-tamu yang berkunjung ke Grindelwald itu asal punya guest card atau kartu tamu gitu, itu bisa free guys. Naik bis
itu gratis, tidak bayar. Wow, keren banget ya. Dan ini adalah tebing-tebing atau lembah-lembah gunung batu atau gunung Alpen. Itu adalah lembah-lembah gunung Eiger, Mons, dan juga Jungfrau. Ingat ya, ini kita masih di Grindelwald dalam perjalanan menuju terminal cable car. Nanti kita akan naik cable car menuju ke Eiger Glacier. Ya, dan rasanya kita akan belok ke kanan nih guys. Ini juga bus Grindelwald bus ini pasti juga dari terminal cable car itu ya. Ya bener guys, kita akan belok ke kanan guys. Nah ini, sudah sampai terminal cable car. Sebentar lagi kita akan turun. Oke guys, sampailah kita di terminal cable car. Kita harus mengantri dulu ya untuk beli tiket naik cable car menuju ke Eiger Glacier. Nih udah banyak ya para skier ya atau pemain ski. Ya kan? Kalau kita lihat tuh. Pengen nggak guys? Ya kalau pengen harus ke Swiss ya salah satunya ya. Tuh lihat guys, para ski ya jalannya kaku-kaku ya. Memang bawahnya itu kayak apa namanya, macam kayak cor gitu ya. Jadi kaku gitu. Dan di ujung depan sama ujung belakang tum itu dia ada pengaitnya nanti masuk ke papan skinya itu guys. Saatnya kita akan naik cable car dengan Eiger Express ini sampai nanti ke Eiger Glacier. Bye-bye Grindelwald. Untuk sesaat aja ya. Kita naik dulu dan kita akan menuju Eiger Glacier. Ini sudah di atas cable car di ketinggian kira-kira 3.700 mdpl. View-nya guys, wow, seindah ini. Dan di bawah sana itu adalah Grindelwald. Keren banget ya, masih sebagian ditutup dengan salju. Dan itu yang berserakan itu adalah chalet ya, atau rumah-rumah dari kayu. Kenapa memilih kayu guys? Karena kayu itu dia kalau musim dingin ya itu bisa lebih hangat gitu. Kita masih terus naik guys, dan lumayan ya. Ini kalau yang ada fobia ketinggian lumayan sih karena cukup tinggi gitu. Kita lihat bawah tuh ya, tapi nggak usah lihat bawah deh, kita lihat depan aja ya. Nah ini guys, cable car kita masih menembus awan.
Dan awannya itu di gunung kan ini ya. Jadi bukannya di lembah tapi di gunung. Nah, ini awannya itu namanya awan orografis. Prosesnya gini. Jadi udara hangat dari lembah itu naik, di atas nih udaranya dingin. Maka jadilah putih-putih seperti yang ada di kanan kiri ini, juga ada di depan guys. Sehingga terjadilah uap air yang mengembun. Jadi ingat sesuatu nih guys. Kadang hidup kita tuh kayak gini nih. Nembus kabut, nggak kelihatan depan, putih semua, takut dan dingin. Tapi kabel karnya tetap jalan kan? Karena kita percaya di ujung sana tuh ada puncak, ada pemandangan yang nggak kebayang indahnya. Jadi buat kalian yang hari ini lagi di tengah kabut, jalan terus ya. Ini dia guys, kereta yang kita tunggu-tunggu. Kereta rel listrik menuju ke Jungfraujoch. Tepat waktu dia datang ya. Oke, kita akan menunggu sampai keretanya berhenti. Kita akan naik. Ini memakan waktu tidak terlalu lama, sekitaran 25 menit. Kita akan sampai di top of Europe. Ya, kita akan cepet-cepet guys menaiki kereta rel listrik ini menuju ke Jungfrau. Ini free seating ya, bisa memilih mana tempat yang menurut kita nyaman. Dan ini nanti akan menembus Gunung Eiger dan Mons. Sehingga ini akan masuk ke terowongan. Siap-siap? Nah ini dia guys. Sebentar lagi kita akan masuk terowongan menuju stasiun kereta api tertinggi di dunia dengan ketinggian 3.454 mdpl. Stasiun tertinggi di dunia, Jungfraujoch. Kita akan mulai discovery tour kita di Jungfraujoch. Start dari sini. Oke, let's go. Tadi guys, sebelum kita sampai ke tempat ini, itu kita naik kereta, tapi keretanya itu nembus ya seperti ini guys, nembus gunung bebatuan, gunung Alpen. Dari Eiger Geyser tadi itu sekitaran 25 menit. Kita masih menyusuri guys. Ini apa namanya? Lorong-lorong yang ada di menuju Jungfraujoch. Kita lihat aja ya. Namanya adalah Alpine Sensation. Setelah tadi kita menelusuri terowongan batu ya, atau gunung Alpen bebatuan tadi, kita naik lift, terus kita sekarang sampai di guys. Sekarang kita sampai guys di Sphinx Terrace, salah satu puncak yang ada di Jungfrau. Ini salju turun juga lumayan apa ya? Lumayan lebat guys. Terasa sekali dinginnya guys. Guys, akhirnya saya bisa mengajak kalian sampai ke Sphinx Terrace. Dan ini adalah salah satu puncak di Jungfraujoch. Selain nanti kita bisa lihat satu lagi. Dan di sini sekarang lagi turun salju guys. Kita nggak bisa melihat sekeliling begitu jernih ya, tapi kita lihat ini saljunya. Oh, tapi saljunya sangat lembut guys.
Lembut sekali loh ini. Ah, this is it. Guys, seperti inilah guys tour di Jungfrau. Jadi ini dibuatin terowongan guys, keren sekali. Kita menyusuri di dalam pegunungan Alpen. Tapi dibuatnya keren sekali guys. Jadi kita menyusuri atau berjalan di terowongan gunung batu Alpen ini, kita nggak kerasa guys. Ini gua guys. Ini miniaturnya. Ya guys, kita akan menjelajah Ice Palace atau Istana Es di Jungfrau Joch. Kita akan start dari sini guys. Dan ini adalah terowongan gletser sedalam 20 meter di bawah dek observasi Sphinx, terletak di ketinggian 3.454 mdpl. Nah ini guys, di dalam gua ini suhu stabil di minus 3 derajat Celcius. Sekarang saya ajak kalian menyusuri Ice Place guys. Ini jalannya licin ya, jadi kita harus pegangan. Dan yang nampak ini ya, baik dinding, langit-langit, dan lantai seluruhnya terbuat dari es asli yang sudah berusia ratusan tahun. Kita akan menjelajah lorong di mana seniman membuat pahatan es detail yang tampak membeku secara alami guys, seperti bentuk-bentuk elang, penguin, beruang. Kita lihat nanti ya. Perlu waktu 20-45 menit untuk menikmati area ini. Guys, ini satu-satunya guys yang paling bagus dari Ice Place ini. Top of Europe. Ya, dia adalah Jungfrau Joch. Guys, kita masuk di Ice Place-nya Jungfrau, dan ini salah satu ikon yang menurut saya paling menarik sekali. Kenapa? Karena ada tulisan Top of Europe, dan itu adalah Jungfrau. Masih di Ice Place Jungfrau Joch, dan ini adalah yang menjadi salah satu ikonnya ya. Halo guys, sekarang kita ada di puncak yang lain. Guys, 3475 guys, meter di atas permukaan laut. Wow. Saljunya guys, lembut.
Guys, ketinggian 3.500 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata sepanjang tahun di bawah titik beku, ini akan mencegah salju mencair atau membeku menjadi es keras, sehingga akan mempertahankan tekstur salju seperti bubuk ya, yang halus dan lembut. Guys, kita sampai guys di Ice Plateau ya. Ini di Jungfraujoch. Ini puncak yang kedua. Keren banget guys. Dan semuanya putih, saljunya lembut sekali. Wow, ketinggian 3.470-an something. Wow. Keren kan? Bener-bener deh guys. Saya seperti mandi tepung. Habis saljunya lembut banget. Keren, persis kayak tepung gitu. Wow. Oke guys, setelah menikmati indahnya Jungfraujoch ya, di ketinggian 3.500-an mdpl, sudah menikmati salju yang begitu lembut kayak tepung, sudah menikmati ya udara yang dingin, dan tiba saatnya sekarang kita akan balik turun ke Grindelwald, dan ini kita sedang menunggu kereta yang akan menuju ke Eiger Glacier. Yang kita tunggu-tunggu guys sudah datang. Inilah kereta api rel listrik yang ada di Jungfraujoch. Sekarang kita bersiap-siap, sudah sampai di Eiger Glacier. Setelah tadi kita menerobos terowongan ya, memakai kereta api rel listrik itu. Nah, saatnya sekarang kita mau pakai Eiger Express atau cable car untuk kembali turun ke Grindelwald. Seperti ini guys, penampakan cable car-nya. Eiger Express ya. Turun akan memakan waktu kira-kira 15 menit saja, dan ya kapasitasnya cukup banyak. Guys, turun pun ini masih banyak awan, sehingga pemandangan di depan sana masih juga putih ya. Hanya 15 menit kita akan sampai di Grindelwald. Ngomong-ngomong gimana tadi? Bisa menikmati juga Jungfraujoch? Keren banget ya. Dan tahu nggak? Itu stasiun kereta apinya itu yang tertinggi di dunia loh guys ya. Stasiun kereta api tertinggi di dunia, dan dia masuk ke terowongan ya, jadi nembus pegunungan Alpen. Oke, kita masih menuruni pegunungan Alpen ya, pakai cable car menuju ke Grindelwald. Satu desa kecil, dan ini juga tempat yang sangat populer ya. Wow guys, lihat. Ngeri-ngeri sedap. Kalau melewati itu tadi, kayak macam apa ya, bukan terminal ya, tapi dia sambungannya gitu. Sambungan cable car. Nah, ini sudah mulai cerah ya, awannya sudah mulai berkurang. Kita masih akan berjalan turun menuju ke Grindelwald. Semoga semakin ke bawah, semakin jelas ya. Saljunya bukan main guys. Keren ya buat kita yang hanya mempunyai 2 musim. Dan wow, itu dia guys. Yang bertahan hidup hanya cemara-cemara ya. Yang memang dia tahan sih. Mau di musim salju atau di musim panas, tetap aja hijau tuh yang namanya cemara itu. Pemandangannya memang spektakuler. Ini di awal Maret guys perjalanan, sehingga puncak-puncak Gunung Alpen ini masih bersalju. Jungfraujoch
buat yang suka dengan tantangan ketinggian ya. Memang dia ada di puncak gunung gitu. Tapi tunggu dulu. Nanti setelah ini kita mau melihat atau kita mau menuju ke negeri dongeng, Lauterbrunnen. Dan di sana konon itu buat yang mau nyembuhin hati. Tunggu ya. Oke, sabar dulu. Kita masih akan terus menuruni cable car ini dengan cable car untuk menuju ke Grindelwald. Dan ya masih tetap cantik. Makin terang guys, saljunya sudah mulai berkurang. Tapi ya ampun tinggi banget ya. Buat yang punya fobia ketinggian, ini memang cukup menegangkan. Tapi sebaiknya nggak usah lihat bawah ya, lihat aja depan. Tuh cable car-nya di sebelah, besar ya. Nah, Grindelwald sudah nampak dari kejauhan guys. Sebenarnya tidak terlalu lama dari Eiger Gletser menuju ke Grindelwald, hanya memakan waktu 15 menit. Kita masih menikmati chalet ya, dari kejauhan nampak pondok-pondok dari kayu di Grindelwald. Ya guys, sebentar lagi guys kita akan sampai di terminal cable car Grindelwald. Di sana itu. Dan belakang masih pemandangannya bagus ya dari ketinggian. Dan yang di belakang saya itu adalah gunung dengan desa Grindelwald di lereng. Nah ini guys, untuk terminalnya sore hari sudah mulai sepi ya. Ini interior dari terminal Grindelwald. Ini jam dinding Swiss ya, jam dinding. Ini tempat kita naik cable car tadi. Yes, Lauterbrunnen adalah desa indah guys di pegunungan Alpen Swiss, terkenal sebagai lembah air terjun. Staubach Waterfall, ini satu di antara 72 air terjun yang ada di Lauterbrunnen ini. Nanti ada tempatnya kita bisa melihat dari kejauhan guys. Dan memang Lauterbrunnen ini sekali lagi adalah desa indah di pegunungan Alpen Swiss ya, yang terkenal dengan lembah air terjun. Desa ini memiliki tebing curam dan 72 air terjun yang menakjubkan. Itulah sebabnya tempat ini mendapat julukan desa ya, desa seperti negeri dongeng gitu.
karena memiliki tebing curam dan bayangin 72 air terjun. Keren kan? Oke, kita akan menikmati Lauterbrunnen. Kita nikmati guys. Tuh kita lihat rumah-rumah yang dari kayu ya. Keren. Dan tuh kan tebing-tebingnya curam-curam guys. Guys, kita jalan Oh, begitu segar guys udara di tempat ini ya. Alam. Ini masih di awal Maret, Di Swiss. jadi ya nggak terlalu dingin, tapi menyegarkan udaranya. Ini salah satu rumah dari kayu guys. Namanya chalet ya, atau pondok-pondok kayu. Guys, ini adalah pemandangan khas Lauterbrunnen. Ada gereja, tebing curam, dan lihat waterfall Staubach. Wow, cantik banget guys. Airnya super bersih. Luar biasa ya. Kita coba jalan kaki guys. Kita nikmati tempat yang super duper fresh ini. Itu ada sebuah gereja, dan ini merupakan ciri khas ya dari Lauterbrunnen. Lihat di sebelah kanan ini adalah rumah-rumah dari kayu. Itu persis di tengah-tengah itu ada air terjun guys. Karena begitu tingginya, jadi sampai di bawah mungkin sudah seperti kapas ya. Ini rumah asli ya, penduduk Swiss itu kebanyakan dari kayu guys. Dari Desa Negeri Dongeng Lauterbrunnen. Terima kasih untuk yang sudah share, like, and subscribe. Sampai ketemu di episode selanjutnya.